Hari ini adalah pertemuan ketujuh, berarti di hari ini pula kita akan bahas materi terakhir di kelas level 1. Karena di pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-8, teman-teman akan latihan sekaligus mengulang kembali materi yang sudah dipelajari selama di level 1 bersama dengan native atau guru dari Korea antara Alisem atau Aldosem. Teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena sebenarnya konsepnya atau situasi belajarnya sama aja kayak belajar dengan aku di kelas. Bedanya ini teman-teman lebih banyak latihannya. Terus kalau teman-teman punya pertanyaan yang mau ditanyakan secara langsung sama native-nya, bisa dipersiapkan ya dari sekarang. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Seperti biasa, kita akan kenalan dulu dengan beberapa kosakata baru. Kali ini berkaitan dengan nama-nama tempat. Tempat, bahasa Koreanya Changso. Changso artinya tempat. Pertama, aku minta tolong ke Sunentishi untuk bacakan kosakatanya. 집, 학교, Benar. Jeep, Hakyo. Jeep artinya rumah, Hakyo artinya sekolah. Berikutnya, Cho Selinshi. 경찰서, 병원, Benar. Gyeongchalso, Byongwon. Gyeongchalso artinya kantor polisi, Byongwon artinya rumah sakit. Lanjut, Puputshi. 도서관, 서점, Benar. Tosogwan, Sojom. Tosogwan artinya perpustakaan, Sojom artinya toko buku. Lanjut, Marshashi. 회사, 빵집, Benar. Huesa Pangjip. Huesa artinya perusahaan, Pangjip artinya toko roti. Selanjutnya, Shenichi. 운동장 dan 식당. Benar. Undongjang, Shiktang. Undongjang artinya lapangan, Shiktang artinya restoran. Bahasa Koreanya restoran Korea apa ya, Shenichi? 한국 식당. Benar. Hangguk Shiktang. Jadi kalau teman-teman mau sebutin nama restoran, namanya bisa ditaruh sebelum kata Shiktang. Restoran Korea, Jepang, atau Padang, atau mungkin restoran Itali, dan semacamnya. Nama-nama itu ditaruhnya di depan kata Shiktang. Siapa lagi? Oke, balik lagi ke Sunentishi. 백화점, 영화, 영화관, Benar. Baekwajom, Yonghwaguan. Baekwajom artinya mall, Yonghwaguan artinya bioskop. Yang ini Cho Selinshi. 노래방, dan 공원. Benar. Norebang, Kongwon. Norebang artinya tempat karaoke, Kongwon artinya taman. Biasanya nih kalau kita mau karaokean ya, kita bilangnya, norebang yuk, norebang yuk. Ternyata norebang bahasa Korea yang artinya tempat karaoke. Oke deh, itu beberapa kosakata berkaitan dengan nama-nama tempat. Sebisa mungkin teman-teman hafalkan ya, supaya membantu teman-teman membuat kalimat. Oke, lanjut ke tata bahasanya. Kalau di pertemuan yang lalu, teman-teman belajar kata tunjuk benda.
yang fungsinya untuk menunjuk benda. Entah itu benda mati ataupun benda hidup. Ada 3 ya dalam bahasa Korea, igejo atau igot, gegot, cogot. Bahasa Indonesianya ini, itu. Itu ada 2 dalam bahasa Korea, disesuaikan dengan posisi bendanya ada di mana. Kali ini kita akan belajar kata tunjuk tempat yang fungsinya untuk menunjuk tempat. Ada 3, yogi, kogi, cogi. Yogi artinya sini, kogi artinya situ, cogi artinya sana. Tapi buat kita nih yang orang Indonesia, saat kita menunjuk tempat, kita lebih sering pakai ini atau itu. Contoh, ini di mana ya? Itu di mana ya? Oh, ini di taman. Itu di rumah sakit. Kalau teman-teman mau menerjemahkan kalimat seperti itu ke dalam bahasa Korea, jangan pakai kata tunjuk benda, tapi kata tunjuk tempat. Karena yang teman-teman tunjuk adalah tempat. Yogi juga bisa diterjemahkan ini, tapi khusus untuk nunjuk tempat. Situ sama sana bisa diterjemahkan itu lagi-lagi untuk nunjuk tempat. Yogi, kogi, cogi. Kalau posisinya sebagai subjek, udah pasti teman-teman tempelin partikel subjek. Kalau posisinya sebagai objek, juga sama. Teman-teman tempelin partikel objek. Jadi diperhatikan lagi pola kalimatnya seperti apa. Saat posisinya sebagai subjek, ada 2 partikel subjek yang bisa teman-teman pakai. Karena yogi, kogi, cogi, huruf terakhirnya vokal, teman-teman gunakan ga atau nen. Yogiga, kogiga, cogiga. Yoginen, koginen, coginen. Kalau posisinya sebagai objek, teman-teman pilihnya re karena lagi-lagi huruf terakhirnya vokal. Yogire, gokire, cogire. Untuk yoginen, gokinen, coginen bisa disingkat. Yoginen jadi yogin, koginen jadi kogin, coginan jadi cogin. Untuk yogiga, kogiga, cogiga nggak bisa ya. Tetap seperti itu. Yogirel, kogirel, cogirel pun bisa disingkat. Yogirel jadi yogil, kogirel jadi kogil, cogirel jadi cogil. Teman-teman bisa pilih mau pakai kepanjangannya atau singkatannya. Di sini ada kalimatanya. Yoginen 어디예요? Yogi artinya sini. Di-nya nggak usah diterjemahin ya. Abaikan aja di-nya. Karena yogi artinya sini. 어디예요? Di mana? Sini posisinya sebagai subjek di awal kalimat. Otomatis tempelin partikel subjek. Yoginen. Di mana? Di. Posisinya sebagai predikat kata benda. Jadi teman-teman tempelin partikel yeyo. 여기는 어디예요? Boleh yoginya diganti dengan 거기는 어디예요?
atau 저기는 어디예요? Disesuaikan dengan kebutuhan kalimat masing-masing. Teman-teman mau pakai sini, situ, atau sana. Nanti jawabnya ya teman-teman bilangnya sini, atau situ, atau sana. Sebutin nama tempatnya. Misalkan, oh sini adalah rumah, situ adalah perpustakaan, sana adalah tempat karaoke. Dalam bahasa Korea berarti teman-teman sebutin kata tunjuknya. Yogi, Ogi, Chogi. Jangan lupa partikel subjek karena posisinya sebagai subjek di depan kalimat. Terus sebutin nama tempatnya. Ini posisinya sebagai predikat kata benda. Jadi jangan lupa pakai yeyo atau iyeyo. Ya. Oneng, discussion. Kita coba latihan ya teman-teman. Pertama aku tanya ke Marshashi. 여기는 어디예요? 여기는 Hmm? 백화점이에요. benar. 여기는 백화점이에요. 여기는 백화점이에요. 잘했어요, 마르샤 씨. 푸푸 씨, 거기는 어디예요? 거긴 빵집이에요. 맞아요. benar ya. 거긴 빵집이에요. 거긴 itu kan singkatan. Kepanjangannya apa ya, Puputsi? 거기는 맞아요. benar. 거기는 빵집이에요. lanjut, 조셀린 씨. 여기는 어디예요? 여기는 운동장이에요. benar. 여기는 운동장이에요. 잘했어요. 소넨티 씨. 여기는 어디예요? 여기는 어디예요? 소넨티 씨. Oke. Oh, udah? 네. 여기는 어디예요? 여기는 응? 회사예요. 회사예요. 맞아요. 여기는 회사예요. 잘했어요. 셰니 씨. 잠깐만요. 저기는 어디예요? 저기는 식당이에요. 네, 저기는 식당이에요. Teman-teman bacanya 식당. Pakai T. 식당. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya ada aturannya sih teman-teman. Tapi supaya mempermudah teman-teman, langsung aku tulisin romajinya. 식당. Pakai T. Sama seperti bunyi T dalam bahasa Indonesia. 식당. 저기는 식당이에요.
잘했어요, 셰니 씨. 리스키 씨? iya, 리스키 씨 nggak bisa ya. 죄송해요. 뽀뽀 씨, 여기는 어디예요? 여기는 서점이에요. Benar, 여기는 서점이에요. Berikutnya, 조세린 씨, 저기는 어디예요? 저기는 어디예요? 저기는 도서관이에요. 맞아요. 저기는 도서관이에요. 마르샤 씨, 거기는 어디예요? 여기는 공원? 맞나? 네, 맞아요. 공, 공원이에요. 맞아요. 여기는 공원이에요. 잘했어요. Next, 수낸티 씨, 여기는 어디예요? 여기는 학교이에요. Ini gambarnya rumah sakit. 여기는, ya, 여기는 여기는, 병원이에요. 여기는 병원이에요. 맞아요. 여기는 병원이에요. Di sini udah ada tulisannya sebenarnya teman-teman kalau kelihatan ya. 한양대학교 병원. Apa tuh artinya? 한양대학교 병원. Rumah sakit. Universitas Hanyang. 네, 맞아요. Rumah sakit Universitas Hanyang. Kalau di Indonesia yang aku tahu ada Rumah Sakit Universitas Indonesia ya. Semacam itu. Oke. Next, 셰니 씨. 거기는 어디예요? 거기는 백화점이에요. 맞아요. 거기는 백화점이에요. Lanjut lagi ke 조셀린 씨. 저기는 어디예요? 저기는 노래방이에요. 맞아요. 저기는 노래방이에요. 저기는 노래방이에요. Lanjut ke Puput 씨. 거기는 어디예요? 여기는 영화관이에요. 맞아요. 여기는 영화관이에요. Oke, yang ini coba diterjemahin sama Marsha Shi. Saya suka di sini. 저는 여기는 좋아요. 여기는 여기를 좋아요. 좋아요? 좋아해요. 맞아요. 여긴. 저는 여기를 좋아해요. 저는 여기를 좋아해요. Kenapa pakainya 여기를? Karena posisinya sebagai objek. Dalam bahasa Indonesia, posisi objek di belakang kata kerja. Dalam bahasa Korea, posisi objek di depan kata kerja. Nah, ini kata kerjanya menyukai ya, atau suka. Di belakangnya ada sini, berarti sini posisinya sebagai objek. Otomatis teman-teman pakainya 여기를, bukan 여기는. 저는 여기를 좋아해요. Boleh juga kalau teman-teman mau pakai 좋아요.
Tapi jadinya 여기가. 저는 여기가 좋아요. Kita udah pernah bahas ya materi ini. Apa bedanya 좋아해요 dengan 좋아요. 저는 여기가 좋아요. 저는 여기를 좋아해요. Oke, 잘했어요. Next, 조셀린 씨. Ali suka di sana. 알리는 저기를 좋아해요. 네, Ali는 저기를 좋아해요. Boleh juga kalau pakai 좋아요 jadinya Ali는 저기가 좋아요. 알리는 저기가 좋아요. 잘했어요, 조셀린 씨. Nah, ini udah kita bahas ya singkatannya di awal. Jadi kita skip aja, teman-teman. Oke, coba yang ini diterjemahin oleh Shani Shi. Dia suka taman. 저는 공원을 좋아해요. 맞아요. 그는 공원을 좋아해요. Oke, itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai kata tunjuk tempat yogi, kogi, cogi. Silakan kalau mau tanya. Saya mau nanya boleh? Boleh? Siapa dulu? Puputsi. Oke. Ya, pertanyaannya gini, Sam. Kalau misalkan ada tambahan kata, saya menyukai makanan di sini. Kalimatnya jadi gimana, Sam? Saya suka Makanan. makanan di sini. Makasih, Sam. Oke. Coba kita bahas ya. Sebenarnya ini ada tata bahasanya. Dan kita masih jauh untuk belajar menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Korea. Kalau teman-teman tetap mau belajar di OPA Academy ya. Kalau di tempat lain aku nggak tahu. Kenapa? Karena ini kata kuncinya nih, makanan di sini. Kalau diterjemahin, 저는 여기에 있는 음식을 좋아해요. Kalau diterjemahin ke bahasa Korea kayak gitu. Saya suka makanan di sini. 저는 여기에 있는 음식을 좋아해요. 여기에 있는 음식을. Di sini kok ada partikel subjek, Sam? Kan ini 저는 udah dipakai. Kok ada lagi? Ini bukan partikel subjek. Ini partikel yang artinya yang. Tapi dipakai untuk menyatakan bentuk masa sekarang, present tense. Nanti yang bentuk past tense ada, future ada, beda lagi. Gitu ya, Puputsi. Jadi kalau Puputsi mau bilang saya suka makanan di sini atau saya suka makanan yang ada di sini, 저는 여기에 있는 음식을 좋아해요. Cukup jelas, Puputsi? Cukup, Sam. Makasih banyak, Sam. 네. Marsha Shi? Aku pengen tanya, apa bedanya yogi sama jogi? Bedanya apa, maaf? Kogi sama cogi. Kogi sama cogi. Nah, kalau kogi kan bisa kita terjemahkan situ ya. Kalau cogi bisa kita terjemahkan sana. Atau boleh juga dua-duanya diterjemahkan
itu. Tapi nunjuk tempat ya, bukan benda. Lalu bedanya apa? Sebenarnya perbedaannya itu sama dengan kata tunjuk benda mengenai posisinya. Kalau kata tunjuk benda kan posisi benda. Kalau kata tunjuk tempat berarti posisi tempat. Posisi tempatnya di mana? Kalau kogi, posisi tempatnya berarti jauh dari yang bicara, tapi dekat dengan yang mendengar. Oke, kalau cogi berarti jauh dari dua-duanya. Jauh dari yang bicara dan yang mendengar. Itu bedanya Marshashi. Cukup jelas? Oke, Sam. Iya, cukup. 네. Terima kasih. 더 있어요? Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti aku anggap teman-teman udah paham ya dengan materi kata tunjuk tempat. Sekarang kita lanjut ke materi lainnya. Di sini ada 있어요, 없어요. 있어요 dan 없어요 ini bukan kata dasar, teman-teman. Kata dasar 있어요, 있다. 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 네. kalau 없어요, 없다. 있다, 없다, kata dasarnya. Di masa sekarang, present tense berubah. Jadi 있어요, 없어요. Kok bisa sih, Sam? Teman-teman bisa cek lagi ya. Catatan materi, partikel predikat, kata kerja, atau kata sifat, bentuk masa sekarang. 있어요, 없어요. Atau yang kata dasarnya 있다, 없다. Di bahasa Indonesia artinya ada dua. Ada atau punya. Tidak ada atau tidak punya. Jadi kalau teman-teman mau bilang, aku punya uang, aku tidak punya uang, teman-teman bisa pakai 있어요, 없어요. Atau ada, aku ada di rumah, aku nggak ada di rumah. Teman-teman juga bisa pakai 있어요, 없어요. Di sini artinya di. Kalau teman-teman lanjut ke level 2, kita akan belajar partikel keterangan waktu dan tempat. Termasuk nih ya, yang artinya di. 있어요, ada di. 없어요, tidak ada di. Otomatis N di sini teman-teman isi dengan nama tempat. Ada di mana? Ada di rumah. Tidak ada di rumah. 집에 있어요. 집에 없어요. Ada di sekolah. Nggak ada di sekolah. 학교에 있어요. 학교에 없어요. Tidak ada di perusahaan. Ada di perusahaan. 회사에 없어요. 회사에 있어요. Seperti ini polanya. Saya ada di rumah. Saya sebagai subjek, ada sebagai predikat kata kerja di rumah, keterangan tempat. Dalam bahasa Korea, polanya berubah. 저는, saya tetap ya. Terus rumah, 집, nama tempatnya, teman-teman sebutin dulu. Baru 있어요. Di ada. 저는 집에 있어요. Kayak gitu ya teman-teman. Sekarang coba teman-teman terjemahin pertama dari Shanishi. Saya ada di toko roti. 저는 빵집에 있어요. 맞아요. 저는
빵 집에 있어요. Kalau saya nggak ada di toko roti. Apa Sheni Shi? 저는 빵집에 없어요. 맞아요. 잘했어요. 마리샤 씨, mereka ada di toko buku. 저들은 서점에 있어요. 그들은 서점에 있어요. Adanya diganti dengan tidak ada. Bahasa Koreanya? 그들은 음? 서점에 없어요. 맞아요. 잘했어요. 그들은 서점에 없어요. Puput 씨, dia ada di kantor polisi. 그는 경찰서에 있어요. 그는 경찰서에 있어요. Adanya diganti nggak ada. 그는 경찰서에 없어요. 네, 잘했어요. 그는 경찰서에 없어요. Next, Jocelyn 씨. Adik saya ada di rumah sakit. Ini yang aku lingkari pakai partikel kepemilikan. Bahasa Koreanya jadi apa, Jocelyn 씨? 제 동생은 병원에 있어요. 제 동생? 뭐라고요? 제 동생? 은 아, 네. 맞아요. 제 동생은 병원에 있어요. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, my brother atau my sister gitu ya, ada my. Jadi teman-teman pakainya yang partikel kepemilikan e. C, ini singkatan. Kepanjangannya Choi. Benar ya. Jocelyn Shi. Berikutnya, Sunenti Shi. Adik nggak ada di sekolah. 동생이 학교에 없어요. 동생이 학교에 없어요. 오케이, 잘했어요. Boleh juga 동생은. Shani Shi, teman nggak ada di mall. 친구는 백화점에 없어요. 맞아요. 친구는 백화점에 없어요. boleh juga 친구가 백화점에 없어요. Next, Marsha Shi. Mama nggak ada di taman. 엄마는 공원에 없어요. 맞아요. 엄마는 공원에 없어요. atau 엄마가 공원에 없어요. Kalau Puput Shi yang ini, ada di sini. 여기는 있어요. Ada di 여기에 sini. 있어요. 맞아요. 여기에 있어요. beda ya dengan 여기는. 여기에 있어요. 잘했어요. Sunenti Shi, nggak ada di sana. 저기에 없어요. 맞아요. 저기에 없어요. Nah, ada satu catatan penting nih, teman-teman. 있어요. 없어요. Ini kan artinya ada di, nggak ada di. Orang Korea lebih umum, lebih sering pakai partikel subjek iga daripada enen. Oke, jadi kalau teman-teman pakai 있어요 atau 없어요, usahakan teman-teman lebih sering gunakan partikel subjek iga. Misalkan saya ada di rumah, berarti 제가 집에 있어요. Saya nggak ada di rumah. 제가 집에 없어요. Emangnya pakai nen nggak boleh, Sam? Boleh, tapi kesannya berbeda. Rasanya berbeda. Kalau teman-teman pakainya partikel subjek enen, itu membuat kalimatnya lebih tegas. Atau teman-teman memberi penegasan pada kalimatnya bahwa subjek ada atau tidak ada di tempat itu.
Kalau teman-teman cuma sekedar ngasih tahu doang, nggak memberi penekanan, nggak memberi penegasan pada kalimatnya, cukup pakai iga. Contohnya gimana, Sam? Misalkan aku nanya nih ke teman-teman. Teman-teman ada di mana? Teman-teman ngasih tahu ke Sam, oh kita ada di restoran Korea, Sam. Teman-teman cuma ngasih tahu doang kan? Jadi teman-teman pakainya iga. 우리가 한국 식당에 있어요. 우리가 한국 식당에 있어요. Oh, kita ada di restoran Korea. Tapi kalau aku nanya lagi, hah, kalian ada di mana gitu misalkan. Coba dong ulangi lagi kalian ada di mana gitu. Tadi aku lupa kalian ada di mana. Atau, oh kalian beneran ada di restoran Korea. Kalian memberi penegasan nih, iya Sam, kita beneran ada di restoran Korea. Baru teman-teman pakainya ini. 네, 맞아요. 우리는 한국 식당에 있어요. Bedanya di situ ya. Iga cuma ngasih tahu doang. Dengan kasih penegasan. Kasih penekanan. Iya atau enggak. Dan pasti rasanya nanti akan berbeda rasa kalimatnya gitu. Tapi kalau teman-teman bingung, udah pilih aja iga. Saat teman-teman pakai isoyo atau opsoyo. Karena aku jarang ya dengar orang Korea bilang 저는 식당에 있어요. 저는 식당에 없어요. Jarang. Aku lebih sering mereka bilang 제가 atau 내가 제가 식당에 있어요. 제가 식당에 없어요. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Penjelasanku bikin bingung nggak? Kalau bikin bingung bilang ya, 여러분. Enggak. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, di sini ada dua model pertanyaan nih. Kita lihat model yang pertama. 여기에 있어요. 정국이 여기에 있어요. Artinya, 정국 ada di sini. Berarti jawabannya antara dua. Antara iya sama enggak. Kalau iya, 네, 정국이 여기에 있어요. 네, 정국은 여기에 있어요. Kalau enggak berarti 아니요. 아니요, 정국은 여기에 없어요. 아니요, 정국이 여기에 없어요. Sedangkan model pertanyaan yang satu lagi, 정국은 어디에 있어요? 정국이 어디에 있어요? 정국 ada di mana? Berarti jawabannya teman-teman bisa lebih beragam. Disesuaikan dengan keberadaan si 정국 ada di mana. Di sini contohnya, 정국은 백화점에 있어요. 정국이 백화점에 있어요. 정국은 집에 있어요. 정국이 집에 있어요. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman latihan. Tapi teman-teman yang nanya, teman-teman juga yang jawab ya. Ini kan subjek. Teman-teman ganti dengan nama partnernya. Yang pertama, Sunenti Shirang Puputshi. Sunenti Shi yang bertanya, Puputshi yang menjawab. Ini, Haseyo, silakan. Halo Sam, sorry tadi tawa siapa? Oh, oke. Sunenti Shirang dan Puputshi. Sunenti Shi yang bertanya, Puputshi yang menjawab. Puputsi 어디에 있어요? 저는 도서관에 있어요. 저는 도서관에 있어요. 도서관 berarti di mana itu?
perpustakaan, Sam. 네, 맞아요. 오케이. Sekarang dibalik ya. Puput Shi yang bertanya, Sunenti Shi yang menjawab. 순낸티 씨는 어디에 있어요? 저는 서점에 있어요. 네, Sunenti Shi 어디에 있어요? 저는 서점에 있어요. 제가 서점에 있어요. 잘했어요. 그리고 마르샤 씨랑 조셀린 씨. Marsha Shi yang bertanya, Jocelyn Shi yang menjawab. 조셀린 씨는 어디에 있어요? 저는 회사에 있어요. 저는 회사에 있어요. 잘했어요. Sekarang gantian, Jocelyn Shi yang bertanya, Marsha Shi yang menjawab. 마르샤 씨는 어디에 있어요? 제가 빵집 있어요. 빵집? 빵집에 있어요. 맞아요. 저는 빵집에 있어요. 제가 빵집에 있어요. 잘했어요. Next, 셰니 씨랑 셰니 sama siapa ya? Oke, 셰니 씨랑 Sunenti 씨 deh. 셰니 씨 yang bertanya, Sunenti 씨 yang menjawab. Sunenti 씨가 어디에 있어요? 제가 운동장에 있어요. 맞아요. 제가 운동장에 있어요. Gantian sekarang, Sunenti 씨 yang bertanya, 셰니 씨 yang menjawab. 신 씨는 어디에 있어요? 제가 식당에 있어요. 맞아요. 제가 식당에 있어요. 잘했어요. Next, Puput 씨랑 마르샤 씨. Puput 씨 yang bertanya, 마르샤 씨 yang menjawab. 마샤 씨는 어디에 있어요? 제가 백화점에 있어요. 맞아요. 제가 백화점에 있어요. Sekarang gantian Marsha 씨 yang bertanya, Puput 씨 yang menjawab. 푸푸치 어디에 있어요? 저는 영화관에 있어요. 맞아요. 저는 영화관에 있어요. 제가 영화관에 있어요. Next, yang ini Jocelyn 씨랑 셰니 씨. Jocelyn yang bertanya, 셰니 씨 yang menjawab. 셰니 씨는 어디에 있어요? 제가 노래 있어요. 제가 노래방에 있어요. 맞아요. 노래방에 있어요. Sekarang gantian 셰니 씨 yang bertanya, Jocelyn 씨 yang menjawab. 조셀린 씨가 어디에 있어요? 저는 공원에 있어요. 맞아요. 저는 공원에 있어요. 와, 잘했어요. Oke, 여러분. Materinya udah selesai nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Kak? Sam, aku ada pertanyaan. Boleh. Kalau tadi kan yang nanya misalnya Marsha 씨는 어디에 있어요? Kalau aku jawabnya pakai gak pakai enen, gak apa-apa emangnya. Kalau pertanyaannya enen gitu, kalau aku pakai iga, boleh atau harus ngikutin pertanyaan? Boleh. Kita bahas ya. Pertama, kalau teman-teman bertanya, kalauan bicaranya teman-teman, teman-teman nggak perlu pakai partikel, subjek, enen, atau iga. Contohnya tadi, selama latihan, teman-teman bertanya langsung kan ke lawan bicaranya.
ke orang kedua. Teman-teman sebagai orang pertama, lawan bicara teman-teman sebagai orang kedua. Nah, kalau teman-teman bertanya dengan lawan bicaranya teman-teman sebagai orang kedua ini, nggak perlu Marsha Shinan, Marsha Shiga, nggak perlu. Cukup Marsha Shi. Stop. 어디에 있어요? atau Puput Shi. 지금 뭐 해요? atau 셰니 씨, 직업은 뭐예요? Gitu. Tapi kalau teman-teman bertanya tentang orang lain, orang ketiga, yang nggak ada di antara teman-teman, yang nggak ada di situ, saat teman-teman lagi ngobrol, baru pakai partikel subjek. Misal, Sam lagi ngobrol sama Jocelyn Shi. Terus Sam nanya keberadaannya Marsha Shi. Marsha Shi nggak ada nih di antara Sam sama Jocelyn Shi. Marsha Shi는 어디에 있어요? pakai itu. Atau Marsha Shi가 어디에 있어요? Jocelyn Shi, Marsha ada di mana ya? Karena Marsha Shi sebagai orang ketiga di situ. Terus tadi Marsha Shi nanya, kalau kita nanyanya pakai enen, jawabnya harus enen juga atau boleh pakai iga? Sebaiknya selaras ya teman-teman. Kalau di kalimat tanya pakainya enen, jawabnya juga enen. Kalau di kalimat tanya pakainya iga, jawabnya juga pakai iga. Supaya selaras aja sih sebenarnya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak dianggap salah. Cukup jelas, Marsha Shi? Cukup, Sam. Thank you. Ada lagi? 더 있어요? 더 있어요? ada lagi ya maksudnya. 없어요? 이해했어요? udah paham? 이해했어요. 이해하다 kata dasarnya. Paham atau ngerti? Saya menanyanya, 이해했어요? Ini masa lampau ya. Nih, partikel masa lampau. 했어요? Udah paham? 이해했어요? Kalau udah, teman-teman bilangnya 네, 이해했어요. Kalau belum, 아니요. 아직 이해 안 했어요. 아직 이해 안 했어요. belum paham. 아직 안 했어요, Sam. Oke, ini kita hari ini selesainya lebih awal ya, teman-teman. Masih ada 7 menit lagi, tapi sudah selesai. Oh, atau kita isi aja deh dengan baca kalimat. Berarti ini nggak perlu jadi PR ya, karena udah kita bahas di kelas. Coba hana dulu setnya, Talson. Oke, ini pas nih. Nomor 1, Puput Shi. Nomor 2, Shenichi. Nomor 3, Marsha Shi. Marsha Shi. Nomor 4, Jocelyn Shi. Nomor 5, Sunenti Shi. Teman-teman baca dulu, nanti terjemahin ya. Nomor 1, Puput Shi dulu. 여기는 제 방이에요. 이건 제 책상이에요. Lanjut, Shenichi. 여기는 제 방에는 인형이 있어요. 이 인형은 비싸요. Lanjut, Marsha Shi. 저는 이 인형이 너무 좋아요. 그래도, 그리고 저 방에는 고양이가 있어요. Jocelyn Shi. 제 고양이 이름은
키티예요. 키티는 너무 귀여워요. Yang terakhir, Sunanti 씨. 오늘 저는 한국어를 공부해요. 한국어 공부 파이팅! 네, 잘했어요, 여러분. Sekarang coba kita terjemahin ya. 여기는 여기는 제 방이에요. Artinya apa, Puput 씨? Di sini adalah kamar saya. 네, 이건 제 책상이에요. Artinya, Ini adalah meja kerja saya. Desk, meja belajar. 네, 맞아요. ini adalah meja belajar saya. 잘했어요. 셰니 씨, 제 방에는 인형이 있어요. Di kamar saya ada inhyong boneka bukan Sam? 맞아요. 인형 boneka. 인형이야, teman-teman bacanya. Inhyong. 네, haknya nggak usah dibaca ya. Oke, Sam. Di 네. kamar saya ada boneka. Boneka ini mahal. 맞아요. 이 인형은 비싸요. 잘했어요. 마르샤 씨, 저는 이 인형이 너무 좋아요. Saya sangat suka boneka ini. 네. 그리고 제 방에는 고양이가 있어요. Terus 제 방에는 di kamar saya ada kucing. 네, 잘했어요. 조sel린 씨, 제 고양이 이름은 키티예요. Nama kucing saya adalah Kitty. 키티는 너무 귀여워요. Kitty sangat lucu. 맞아요. 잘했어요. yang terakhir Sunanti 씨, 오늘 저는 한국어를 공부해요. Hari ini aku belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea, fighting! 네, 아무래도 한국어 공부 파이팅! 파이팅. Belajar fighting. Semangat. Ya, 맞아요. 한국어 공부 파이팅 artinya semangat belajar bahasa Korea. 오늘 artinya hari ini ya, teman-teman. Kalau sekarang apa sih bahasa Koreanya? 지금. 지금, 맞아요. 잘했어요. Oke, teman-teman udah bisa nerjemahin masing-masing kalimatnya. Berarti di pertemuan terakhir nanti udah oke ya. Tinggal dibaca-baca lagi aja ya, Robun. Oke, kita sudah